ternyata yang satu bioskop. itu adegan itu saya Aku lihat itu. saya jadi Nggak bilang dulu sama Mbak Putri. saya yang maaf Itu nggak spontanitas ya, bilang. bilangnya dia. Heeh. Saya nggak bilang gitu Mbak Putri saya nanti akan menjilat itunya ya. Mbak Putri. Pemirsa itunya dijilat. Sensor. Spoiler lagi. Dan yang paling buat aku kesal, kenapa aku masih bersedih untuk dia? Saya lihat ada aura gelap di sekitar ibu. Ada apa, Lah? Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Kenapa ibu bisa ada di rumah dan berakhir seperti ini? Jangan-jangan ibumu sekutu dengan iblis. Lalu kenapa mengincar anak saya? Tujuanmu, Bu. Gak mungkin. Kalau kalian mau anakku lakuin aku bebas. Siapa? Halo Sobat Eka, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Hari ini saya kedatangan tamu, para aktor dan aktris ternama Indonesia. Mereka sedang bersiap memutarkan film terbarunya, judulnya Perjamuan Iblis. Wah, banyak banget ini. Ada Kang Epy Kusnandar, Putri Ayudhya, Putri Patricia, dan Karina Ranau. Banyak sebenarnya masuk yang apa namanya, yang harusnya gitu. Yang nggak kelihatan banyak. Iya. Padi Christian ya. Selamat datang di Palmerah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ketua gengnya ada Kang Epy Kusnandar. Dari ujung barangkali Mbak Putri Ayudhya boleh mengenalkan perannya di film Perjamuan Iblis. Tentu filmnya sesuai judulnya horor. Halo semuanya, saya Putri Ayudhya. Di sini berperan sebagai Kala Nirmala, sebagai seorang ibu yang salah memilih. Gimana? Iya kan? Bener dong, yang udah nonton mengerti lah itu artinya apa. Buat yang bingung apa yang salah dalam pilihannya, itu perlu ditonton dari awal sampai habis ya. Karena baru ketahuan nanti kalau Iya. habis apa kesalahan terbesar yang telah dia lakukan selama ini. Gak ada yang salah dalam cinta, tapi ada yang salah dalam Pemilihan. pilihan. Iya bener. Film ini bikin trust issues lah pokoknya. Tapi nggak salah, Oke. tapi nggak salah pilih peran kan Mbak Putri? Enggak Mbak dong. Putri ada dua nih. Enggak dong. Jadi ya hanya dalam cerita ini salah memilih ya. Kang Epy Kusnandar. Iya. Oke. Selamat ketemu di Kinari. Ya. Kinari, semakin hari rindu ini terus bertambah. Ya. Apa Kang Epy perannya apa? Jadi saya kalau ngomong di depan kamera itu harus ada apa namanya? Matador. Prompter. Ya kalau nggak ada prompter ini ngomong apa nih saya? Oke. Jadi habis ini ngomong, Jadi Epy jadi siapa? Jadi habis ini Perjamuan Iblis. saya di Perjamuan Iblis ini sebagai Pak Arya. Pak Arya itu apa ya, orang yang paling dituakan di pokoknya temennya ini, karena ibu Kala ini termasuk istri pilihan ya. Istri pilihan, karena yang dipilih di sini adalah istri-istri yang pintar. Jadi kalau istri-istri yang bodoh itu nggak dapat di sini. Harus istri yang pintar dan bisa dibohongi. Gitu. Jadi ya itu saya berperan sebagai tokoh apa di sini ya? Apa istilahnya itu ya? Bukan medium juga sih,
Iya sih, medium. Pokoknya Pak Arya sebenarnya misterius juga sebenarnya. Misterius Iya. juga. Saya juga waktu diajak pertama itu ini jadi apa, bagaimana memainkannya tokoh Arya ini. Modal ini aja katanya, modal senyum aja, kasih senyuman ke Bu Kala. Jadi jangan sampai kelihatan iblisnya. Oh, oke, itu udah ketahuan kan. Kita boleh spoiler sejauh apa sih? Oh iya ya, Iya. spoiler. Boleh spoiler supaya penasaran, jangan ketahuan. Aduh, Kang Epi main jadi apa ya? Oh udah dikasih tahu di sini, nggak usah nonton deh, jangan sampai begitu. Ya, jadi bagaimana nih ngomongnya? Mbak Putri Patricia. Halo, aduh, ini kebagian ngomong setelah si Kang Epi udah nih. Jadi kalah lucu nih gue kayaknya. Jadi nggak usah lucu, sesuai yang solehah aja, yang Solehah. Ih, subhanallah, Jadi, ya, muslimah sejati ya. Masya Allah ya, Masya Allah. Itu baru belajar juga tuh kalimat Masya Allah Subhanallah. Ya itu Subhanallah ya Allah. Subhanallah. Ya itu maaf ya, maaf. Jadi saya di sini memerankan karakter namanya Ibu Santi yang sahabat dari Ibu Kala. Nah, kalau tadi dibilangnya Ibu Santi ini jadi apa? Bahasanya? Jadi ibu istri pilihan. Soleha. Oh, soleha. Soleha. Nah, ini karakter yang lumayan menarik karena harus itu mengucapkan doa bahasa Agama Islam ya. iya agama Islam gitu. Jadi ya lumayan menarik sih gitu. Dan menariknya penampilan fisiknya juga tidak seperti ini ya, Mbak. Iya, iya. Pakai kluk-klukan. Jadi salah satu di antara yang hitam. Oh iya. Oh. Ini. Padahal ini. Iya. Jadi itu kluk-klukan kan dia segitiga tinggi, ini pakai rambut. Mbak Erina Ranau. Halo, aku bagian terakhir nih ya. Ya. Duh, aku nggak The bisa best for ngelucu. last. Nggak usah ngelucu. Aku nggak bisa ngelucu. Ini Gimana begitu dong? keluar di film disorakin langsung. Satu bioskop nyarakin langsung. Aduh, di sini aku berperan sebagai Ibu Cika. Jika itu yang dimainkan Sama Priestley, iya sama Priestley. Dia itu seorang jendes. Mau ngelamar jadi suami berikutnya? Pak Arya? Udah mati ya? Udah mati. Aduh gimana? Tolong disensor. Iya. Pokoknya Ibu Cika tuh seorang ibu yang apa ya, yang udah nggak peduli kayaknya dengan kehidupan. Aku nggak ngerti dengan kehidupan di dunia di luar itu. Ya hidupnya tuh cuman begitu aja. Duduk di rumah, menikmati ngerokok gitu-gitu. Kayak tanpa beban aja sih hidupnya dengan anaknya. Mbak Karina memang ini karena pengaruh Kang Epi ada di film Perjamuan Iblis, apa memang usaha sendiri untuk bisa masuk dalam Mau aku ceritain nggak? tim formasi ini? Aku bisa masuk ke sini, mau aku ceritain Iya, nggak? cerita. Mau dong. Jadi Ceritain. ceritanya dari tahun Nggak usah 2004. lihat-lihat Kang Epi. Oh iya. Dari tahun 2014 aku itu udah dipercayakan sama beliau untuk memanajeri dia di dunia entertain. Jadi otomatis semua itu kan aku yang masuknya ke aku gitu. Nah, akhirnya sering ngedampingin Kang Epi ke PH, nganter-nganter kerjaan gitu. Nah kemarin pas ngurusin ini yang Perjamuan Iblis, ya aku profesional ngurusin kerjaannya Kang Epi. Cuman tiba-tiba dihubungin sama Kenny. Kak, kayaknya ini ada peran yang cocok deh buat kakak, bisa nggak besok datang ke kantor casting katanya gitu. Saya ngomong dulu dong, kan saya nggak enak, kan saya kerja sama dia. Terus tiba-tiba saya syuting, saya nggak fokus, dia marah gimana gitu. Untungnya tetap komunikasi. Pas dapat izin dari Kang Epi, ya udah coba casting, ternyata lolos, cocok gitu. Memang rezekinya sama Kang Epi di film Perjamuan Iblis. Misinya berhasil. Di film Perjamuan Iblis ini sebenarnya kalau saya sih ini Mbak Putri Ayu, dia lebih senang nyebutnya horror thriller ya di Perjamuan Iblis ini. Garapannya sutradara muda, mas-mas yang kalau dia sebut mas-mas mas-mas muda yang
apa kemarin bahasanya ya? Tapi dia Berbahaya. Berbahaya. Bahaya. berbahaya kan nanti apa saya lupa. Ini kesempatan pertama beliau membuat film langsung horor. Ketika tren industri film Indonesia adalah film horor. Mbak Putri Ayudhya ngerasa ini karena perannya kan memang peran utama di sini ya. Sebenarnya capek nggak sih sebenarnya main film horor itu ya? Nanti teman-teman juga boleh ikut menanggapi. Apalagi peran utama itu banyak berteriak, apa namanya ya emosional itu. Tapi kalau saya nih nanti Kang ini boleh nanggepin. Kalau yang namanya sekelas kayak Mbak Putri Ayudhya mah peran apapun udah sikat aja ya. Mbak Putri dulu. Kalau buatku sih yang namanya kerja pasti capek ya. Kerja halal tuh capek. Kerja halal. Yes, guys, keywordnya kerja hashtag halal, kerja halal. Pasti ada capeknya gitu. Tapi pertanyaannya apakah capek itu worth it apa enggak? Nah, buat saya capek itu kan ada fisik, mental, emosional gitu ya. Ketika film yang menarik adalah film itu kan banyak ngulangnya. Sebenarnya kalau sebagai perannya mungkin kita malah nggak capek-capek banget karena kalau kita masuk peran kan selalu ada tekniknya. Begitu main ya udah selesai main ya udah gitu. Jadi nggak terus ke bawah, nggak terus kemudian jadi pusing atau jadi berlarut-larut perasaannya gitu. Itunya sih sebenarnya beres. Tapi syuting horor itu selalu punya tuntutan yang lebih dari segi fisik kalau menurut saya. Ada adegan harus ditarik pakai tali, ada tadi teriak-teriak gitu, syutingnya bisa lewat malam gitu. Pasti ada tantangan fisik yang kemudian harus kita lampaui. Betul. Capek fisik iya, mental teruji pasti karena panjang. Terus aku merasa range emosinya gede ya Kala gitu, mulai dari yang manis-manis gemes-gemes sampai yang super desperate dan capek banget. Memang di endingnya setelah segala perjuangan itu ya pasti orang kalau adrenalin kan masih panas ini semua saya hajar gitu. Tapi begitu udah terakhir endingnya gitu yang kelar pasti ada gitu. Maksudnya secara logika orang pada umumnya yang tidak terbiasa melakukan kegiatan seperti itu pasti akan mengalami lonjakan adrenalin dan hilangnya adrenalin itu gitu. Jadi yang harus dibedakan adalah keadaan tokoh dan keadaan kita sendiri. Tokohnya boleh capek, kitanya dilarang capek. Betul. Kalau dari guruku ngajarin Mas Rosa tuh selalu bilang bahwa acting itu nggak boleh lapar, nggak boleh ngantuk, nggak boleh capek. Nggak boleh sakit. Nggak boleh sakit karena kita harus punya kesadaran yang cukup baik atau justru baik sekali kalau adegan-adegannya udah masuk yang action atau yang demanding, menuntut presisi. Kan di sini tuh serunya karena ada semi actionnya juga. Ada banting-bantingan lah, pakai benda-benda tajam dan berat gitu. Apalagi terkait dengan spiritual, kita juga pasti harus menghormati apa yang ada di luar dari pengetahuan dan kemampuan kita untuk kontrol. Untuk film horor, aku selalu percaya bahwa memang ada 4 hal itu yang harus kita jaga untuk kita sehat terus gitu. Fisik, mental, emosional, dan spiritual. Itu semua harus dijaga, terutama kalau syuting horor sih. Dan karena horor sangat amat teknikal, sekali lagi kita harus prima waktu ngerjainnya. Wow. Untuk membedakan dengan karakter Kala dengan karakter sebelumnya di film horornya Mbak Putri Ayudhya yang lain, ya pasti ada lah yang namanya workshop, mendalami peran itu pasti dilakukan, itu prosesnya pasti ada. Tapi yang istimewa di Kala ini apa buat Mbak Putri Ayudhya? Historinya dan pasangannya. Setiap aktor punya metodenya masing-masing gitu untuk masuk ke dalam peran. Kalau aku selalu working off other people gitu. Pasanganku siapa, itu yang aku meminjam energinya gitu. Jadi ketika aku bermain sama Fandi ya aku meminjam energinya Fandi, sama Jordan gitu. Dan kurasa justru orkestrasi pemain itu aku setiap orang ini aku ketemu gitu. Kang Epi ketemu satu frame, Mbak Karina ketemu satu frame, Mbak Putri satu frame, semuanya dapat. Dan menurutku sama seperti manusia pada umumnya, kita tuh selalu punya dimensi dan bisa punya topeng sendiri
untuk ketemu dengan siapa. Ketemu dengan saudara jauh dari ceritanya kan pamannya suamiku gitu. Dikenalkannya ke aku tuh sebagai iya ini pamanku gitu. Oke gitu. Yang ngurusin yang aku suamiku ya berarti kan aku menghadapi sebagai saudara jauh gitu. Terus kemudian sama Sahabat. Bu Santi sebagai sahabat gitu. Teman seprofesi. Gitu. Sementara kalau sama Mbak Karina sebagai orang tua murid gitu. Karena aku profesinya guru BP gitu di sana. Jadi selain nomor satu tadi buat aku adalah teman bermainnya di saat itu siapa, itu akan menentukan dimensi karakter dan karakter tokohnya yang lagi dikeluarkan. Untuk bikin baseline-nya dia sama dan karakternya ketahuan, oh ini karakternya Kala gitu, adalah dengan karakter yang aku paling banyak ketemu. Siapa? Karakternya Fandi, Radit, sama karakternya Jordan Bima, anakku gitu. Satu itu, yang kedua sih memang dari historinya ya. Historinya Kala tuh seperti apa, dia siapa, tinggalnya gimana. Terus sepanjang cerita kan akan ketahuan, kita bisa mengumpulkan dimensi hidupnya Kala tuh apa saja gitu. Yang menarik di naskah ini adalah memang panjang banget tokohnya, munculnya banyak banget. Jadi dari awal sampai akhir ada. Nggak ada yang nggak ada iya, dia. aku baru sadar banyak banget nih tokoh yang munculnya. Jadi Ini berbanding lu sama honor kayaknya. Waduh. amin ya, kita aminkan. Kan nggak tahu yang lain gimana. Kang Epin mau kalau munculnya satu scene, Oh iya. satu filmnya saya. Iya. Bikin, Kang. Iya. Kayak gitu. Kenapa kamu bocorkan? Ya kalau dari aku sih itu ya yang paling penting, sejarahnya, sejarah tokohnya, permintaan naskahnya, sama dengan siapa aku bermain, itu jadi pertimbangan yang paling besar untuk membentuk suatu karakter. Kang Epi Kusnandar kenapa akhirnya mau menerima tawaran Mas Kenny Gulardi? Ya karena sejak 2013 ya saya nggak nerima film horor. Begitu Kenny pertama kali mau menggarap film dan film horor, wah ini kesempatan belajar bersama nih, kesempatan menumpahkan darah, kesempatan yang sudah lama tidak itu jadi otot-otot atau segala yang ada di sini tuh akan bergairah. Kembali ke capek tadi ya, capek tadi memang capek itu sebelum syuting. Itu di pelajarannya ada, jadi harus capek dulu. Begitu hari H-nya itu udah hari raya lah, begitu melakukannya mau teriak, mau menjerit, mau bagaimana itu. Latihannya tuh yang justru itu latihannya yang harus bikin capek supaya nanti take-nya nggak bikin capek semua kru. Begitu Pak. Ya, keren. Dosen sama mentor acting kalau mengucap udah. Iya betul. Ini tadi apa selain tidak lama tidak bermain lama tidak bermain film horor. Apakah perannya itu juga menurut Kang Epi juga menantang gitu? Oh iya. Perannya betul menantang, sedikit ya, munculnya sedikit, tapi ini karena saya ditawarin honornya begitu gede, jadi masa saya tolak? Iya. OOD. Iya. Taruhan itu, mempertaruhkan, jangan sampai malu-maluin. Akhirnya Beban tuh ya. Beban, ya betul. Tapi kalau penonton nanti lihat, coba kita lihat memang sosoknya Kang Epi ini misterius. Misteriusnya kayak apa nanti ditonton aja. Tebak-tebak bawah manggis. Iya. Misterius. Saya juga bikin penasaran ini antara skrip, terus pas di waktu syuting sama hasilnya, saya deg-degan juga semalam waktu penonton, kayak apa ya jadinya ini film, takut mengecewakan, takut harus balikin honor saya. Itu yang paling berat tuh. Iya. Pokoknya asik lah ya, hilangkan itu rasa capek, rasa sakit, rasa lapar, rasa lapar, soalnya semua itu akan ada waktunya, dan itu masa-masa puasanya, masa-masa berjuang kerja kerasnya. Begitu action, nah itu
harus Enak ya. bersenang-senang. Ya. Apakah karena industri film Indonesia hari ini trennya horor, maksudnya banyak PH memproduksi film horor, kemudian memang nyedot penonton banyak gitu, Kang Epi juga itu jadi pertimbangan untuk kembali lagi ke horor? Ya, ini juga akan menjadi tantangan buat produser, buat aktor, buat semuanya. Ini akan terus bikin horor terus Indonesia ini, atau nunggu musim yang lain lagi. Ya, selama film horor digemari sama masyarakat Indonesia, itu akan berlomba-lomba bikin horor yang terbaik gitu, bukan asal-asalan. Betul. Nah, kebetulan saya ditawari sama Kenny ini karena Kenny pernah melihat, dia tukang ngeritik film ya, film-film yang ada di sini, dia terus terang jujur. Nah, saya penasaran kalau dia bikin film kayak apa. Saya jadi mau. Jadi jangan hanya sebatas mengkritik ya. Ya, jangan sampai gitu. Bisa nggak kamu gitu. Oke. Tenang Pak. Oke. Mbak Putri Patricia, ceritakan alasan Anda kenapa Anda terima peran Bu Santi gitu. Apakah karena itu tadi harus menutup diri? Karena Kang Epi, karena Putri Ayudhya, karena Kenny Gulardi, atau apa, Mbak Putri Patricia? Ini kalau misalnya mau bicara masalah kenapa mau terima lagi syuting, apalagi setelah sekian lama udah nggak syuting gitu ya. Jadi inilah kalau misalnya emang kita ngomong ini agak spiritual ya, karena memang benar-benar ini apa yang terjadi sama diri saya waktu itu. Jadi pas beberapa waktu sebelum dikasih tawaran ini, jadi adalah suatu perjalanan hidup pribadi saya yang lagi bergejolak waktu itu gitu kan. Nah terus setelah saya mengalami perjalanan hidup bergejolak drama itu, tiba-tiba saya back to back bertubi-tubi Tuhan kasih rezeki gitu yang saya nggak sangka dan saya nggak pernah berpikir gue mau balik lagi untuk syuting gitu, atau gue pikiran itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi karena saya lagi fokus untuk diri saya dulu waktu itu kan. Terus tiba-tiba babe kita kasih mungkin supaya agak seger dulu kali ya otak gitu kan, supaya dikasih pengalihan dulu. Terus langsung dikasih sama babe bertubi-tubi film web series itu bener-bener nonstop, kayak bakal waktu kita lagi syuting di Sukabumi itu. Jadi berangkat pagi kita sampai Sukabumi, saya syuting malam, terus langsung dari Sukabumi pulang balik ke Jakarta. Misalnya hari Senin saya pulang, nyampe di Jakarta tuh jam 3 subuh, jam 6 pagi saya udah next gitu. Mungkin orang berpikir lu maruk. Oke lah, fine, kita fair aja gitu, kita semua butuh uang gitu kan. Dan kebetulan waktu itu pekerjaan ini saya berpikirnya untuk selain gue pelarian, tapi kan berpikir babe udah kasih gue kesempatan, masa iya gue mau tolak? Yang ada kalau gue sampai disentil sama dia kan wassalam gue kan gitu kan. Jadi ya udah jalanin gitu. Jadi pas waktu itu kebetulan ditawarin film dan web series tuh semua genrenya berbeda gitu. Jadi ada yang remaja, yang action, romance, terus ada yang drama, terus ini ada yang horor gitu. Jadi kan lucu aja gitu, kok gue dikasih kesempatan yang dalam waktu berdekatan tapi genrenya berbeda gitu. Jadi yang walaupun memang perannya tuh hanya sedikit gitu kan, tapi kan bukan berarti sedikit itu tidak ada artinya gitu. Even kunci aja kecil bisa untuk membuka pintu gitu. Jadi ya, oh ya udah gue jalan aja happy gitu. Jadi ya itu sih salah satu sebenarnya alasan kenapa mau terima gitu. Tapi justru saya senang karena di setiap produksi itu saya ketemu dengan banyak orang dan saya bisa dibilang saya belajar lagi gitu. Karena kan jujur gue udah lupa loh acting. Karena Sempet ngerasain itu ya, Pak? Oh sempet banget. Yang waktu itu syuting pertama adalah film yang remaja itu pertama kali, hari pertama mau syuting gue deg-degan loh. Sumpah, aduh ini gue masih gimana gue. Apalagi waktu itu kebetulan ketemu sama sutradara yang dulu pernah berapa puluh tahun yang lalu sutradara kita pernah syuting bareng gitu. Dan gue tahu itu orang perfeksionis banget. Ketemunya Desa, gue aduh mati nih gue mesti perfeksionis nih, gue harus bisa, udah panik sendiri gitu.
sampai di tahap itu yang pernah yang Tapi ketika ketemu di perjamuan iblis masih ada rasa itu, nervous gitu. udah nggak begitu sih, cuman kayak karena kebetulan di sini untungnya juga sih ketemu dengan teman-teman semua yang basicnya tuh mereka teater gitu, bukan jadi mereka semua serius yang benar-benar mendalami karakter gitu. Mbak Putri Patricia beruntung ketemu Kang Epi, Mbak Putri Ayudhya. Oh iya, even Master sampai ini. ya? Oh ya, even sampai ini barusan kita duduk di sini dia ngomong si Mbak Putri, gue belajar sesuatu dari dia. Dari Mas Kang Epi, gue juga belajar sesuatu karena mereka itu cara pikirnya berbeda ya, Nek. Gitu. Jadi kayak oh shit, pip. Pip. Boleh, ini boleh semua sebut aja semua sampai endingnya kelar. Ya maafkan, lupa dengan umur. Artinya tetap seru ya ketika Oh ya. mereka, terutama mereka Oh iya ya. merasa beruntung ya. Oh banget karena ya itu dibandingkan dengan mereka nih semua, Mbak Foni, Mbak Karina, Kang Epi sama si Mbak Put ini, mereka mungkin buat mereka tuh ngomong biasa, tapi karena ya itu gue nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka sama sekali. Jadi karena aku mendengarkan omongan mereka jadi oh ternyata gitu ya, makanya tadi dia ngomong nggak boleh tidur, makan, lapar, sakit, gue oh baiklah gitu. Jadi oh oke. Segitunya mereka gitu sih. Sekalipun tidak bertemu dengan setannya langsung, tapi ini adalah pengalaman baru buat Mbak Putri Patricia. Oh iya, iya. Kalau gue sih pengennya sih jujurnya sering-sering ketemu sama mereka, walaupun ya pasti levelnya berbeda kan, karena mereka udah beda lah gitu kan, terbangnya gue masih di bawah gitu kan, yang merangkak. Jadi kayak Kan terbangnya udah duluan. Udah duluan, kita masih kecil. mari kita balik. Dunia sudah terbalik teman-teman. Mbak Karina Rano ketika berada di lokasi syuting, apalagi kalau nanti Sobat Dika nonton, perannya kok nggak bahaya kalau bahasa sekarang tuh apa ngisep rokok terus gitu. Udet. Mungkin aku mau cerita dulu kenapa aku menerima peran ini ya, Mas. Jadi pada saat aku mengenal Kang Epi itu tahun 2003. Di rumah apa? Papi. Okay. Mengenal Papi itu udah tahun 2003, saya dibawa ke IKJ sama dia, ke tim, dibawa nih kamu di sini aja. Banyak nih Mbak Putri. Oh yoi. Nih kamu di sini, saya lepas gini kayak bawa anak ayam dilepasin pokoknya di situ. Jadi dikenalin ke komunitas ini di kampus IKJ, komunitas teater gitu. Ya udah kamu harus belajar tentang acting pokoknya, terus aja belajar. Jadi enggak, tapi saya suka gitu. Jadi biar kamu dapat ilmu dan nggak pernah berpikir nanti habis belajar teater aku mau diajak syuting atau apa, itu enggak. Aku pikir mungkin ini adalah bonus buat aku gitu ya Mbak Putri. Terus sering nonton juga beberapa film Mbak Putri. Aku pernah bilang, Mbak, mudah-mudahan suatu saat aku bisa satu frame sama kamu gitu. Akhirnya ketemu di sini gitu. Dan sebelumnya juga udah pernah kenal sama Kenny. Aku bikin film pendek, jadi yang ngedirect tuh Kenny, yang main tuh si kecil main. Udah di situ udah cukup lama kenal Kenny gitu. Terus dapat peran ini, menurut aku sih tantangan sih. Sempet milih nggak itu? Apa? Jangan peran ini dong gitu. Enggak, langsung terima aja itu ya. Iya, karena menurut aku ini walaupun cuma duduk ngerokok, tapi nggak gampang gitu Mas. Pencariannya tetap seperti yang Mbak Putri bilang tadi gitu. Saya diskusi juga sama Kang Epi gitu, seperti apa, sama Mbak Putri juga diskusi gitu. Kang Epi ngeliat istri main film itu gimana? Terutama di Perjamuan Iblis nih. Gimana? Jujur? Ngasih Reviewnya masukan apa nih? Saat syuting di depan kamera tuh ada di belakang sutradara. Kasih bintang berapa? Ngasih bintang habis syuting apa gimana gitu. Ya saya lepas aja dulu, dia suka nggak memerankan ini, dia risih atau dia akan terganggu sama lingkungannya, sama orang tuanya nanti. Dengan begitu ternyata dia nyaman. Ya udah, sambil dia juga terus nanya-nanya sebatas apa, nggak boleh apa, udah bebasin aja dulu. Nanti yang ngoreksi penonton pertama adalah sutradara. Lebih banyak ngobrol sama sutradara. Gitu. Jadi Kang Epi secara personal tidak ikut campur ya? Tidak. Apapun yang acting yang Mbak Karina Rano lakukan. Iya, kecuali dia bertanya. Iya, aku sering bertanya sih, ini gimana, ini harus seperti apa gitu. Itu berapa bungkus jadinya?
Apanya? Pokoknya Aku ngisep rokok Ibu Kala. Maaf ya Mbak. Ya nggak apa-apa. Untungnya Mbak Putri luar biasa. Memberikan sinerginya yang luar biasa. Aku juga akhirnya bisa totalitas. The best banget ini perempuan Keren ya. banget. Keren banget Ini Mbak lah, Putri. keren banget. The best saya banget. kalau banget. Mbak Putri Ayu dia ngelihat aktingnya sama kayak ini Mbak Putri Patricia, ngelihat Kang Epi acting udah udah nggak usah Udah diceritain. cuma bisa bengong mangap. Iya. Jempol 2 lah. Mbak Putri Ayu dia ketika ditawarkan dengan Fandi Christian, kemudian dengan si Bima Jordan. gitu, Omar. itu Bima kan namanya juga tuh. Oh Mas Bima. Ya, dia Hai, Mas Bima Bima. namanya. Seperti ini nggak apa ngasih masukan atau protes atau apa yang susah ketika bertemu dengan lawan main yang baru? Enggak, Itu adaptasi kah? Ya walaupun tetap aja rasanya juga nggak bisa. Ya udah, kalau saya penikmat film, kalau aktris aktor sikat aja lah siapapun lah. Kalau Mbak Putri aja gimana itu? Adaptasi harus ada menurutku, karena kan ya ini dua orang yang asing ketemu. Dan Apalagi aku sebagai suami istri ya. ya aku belum pernah kenal sama Fandi sebelumnya, sama Jordan juga belum kenal. Tapi sebelum itu sebenarnya ada film di mana kami tuh bareng. Ada produksi di mana kami bareng, tapi nggak ketemu scene-nya, nggak ketemu syutingnya. Bareng dengan Fandi dan Jordan. oh, Tapi akunya nggak ada gitu. Udah tayang kemarin, udah tayang duluan dari itu. Tapi nggak ketemu karena sama produksinya, tapi beda scene-nya, beda hubungannya juga. Jalur ceritanya udah Tapi beda. ya, beda banget. Nah, aku jadi udah dengar nama Fandi dari lama. Udah denger namanya Jordan, kata pinter banget mbak gitu kan. Terus begitu ketemu ya sama Jordan gampang banget sih, karena anaknya sangat people person gitu ya. Dia orang yang bisa datengin kita yang tante gitu, kak gitu, jadi cepet banget, enak, gampang di direct juga pinter banget gitu. Jadi sama Jordan tuh kita justru bisa ngobrol sebagai partner betul-betul. Kita kayak nggak ngurusin Jordan. Aku malah kadang-kadang ngerasa bahwa tokoh Kala tuh dibangun banget dari relasi kami bertiga. Dan kita menemukan relasi-relasi sendiri, kayak meskipun naskahnya bilang apa, tapi hubungan dan mannerism di antara atau tanda-tanda fisik, tanda-tanda perilaku di dalam keluarga itu kan diturunkan ya. Kalau kita sering bareng sama satu kelompok tertentu, kadang-kadang cara ngomongnya jadi mirip, cara interaksinya jadi mirip, ada kata-kata yang kita sepakati bersama gitu. Nah, biasanya mannerism tuh selalu aku pakai kalau kita ketemu peran keluarga. Itu sering banget gitu. Kalau kita ketemu anak kecil atau ketemu aktor yang udah senior banget, kadang-kadang tuh suka pekewoh untuk diskusi terlalu panjang atau meminta waktunya terlalu panjang. Jadi lebih ke kita yang mengikuti. Nah, biasanya yang aku ikutin tuh mannerismnya gitu kalau sama yang senior banget atau anak kecil. Jadi kayak kita tiba-tiba muncul bos gitu. Itu tuh justru kejadian dari kita ngobrol bareng-bareng. Ih, lucu nih bos. Bos aja kali ya kita manggilnya gitu. Terus kita yang nanya ke dia mau manggilnya kita apa. Jadi ayah sama ibu tuh Jordan yang milih gitu. Instead of papa, mama, kita itu pembicaraan sederhana banget ya, mau manggilnya bunda, mau papa, mau mama, papi, mami gitu. Itu sederhana banget, tapi ternyata itu krusial banget dalam keluarga. Aku sendiri belum berkeluarga soalnya. Tapi setidaknya kita udah pernah berinteraksi dan kita tahu kita punya panggilan sayang satu sama lain gitu dalam satu komunitas. Mestinya dalam keluarga logikanya gitu juga ya gitu. Jadi itu yang suka kita bentuk. Nah, sama Mas Fandi karena banyak sekali adegan yang sangat intimate, kita bicarakan dari awal, dan biasanya aku lakukan juga dengan teman-teman yang berpasangan mainnya adalah to talk about consent and boundaries. Boundaries tuh kita bilang apa yang boleh dan tidak. Aku boleh masuk ke kamu seberapa jauh, kamu boleh masuk ke aku seberapa jauh. Dan consent adalah pernyataan secara jelas, voluntarily, secara sukarela, dan itu bisa kita ubah kapanpun. Kita tahu kita punya kebebasan untuk membuat batasan nyaman di antara kami berdua gitu. Dan sama Mas Fandi kita dari awal udah ngomong, Mas, ini kita akan sama-sama maju, mendekatkan diri dengan dalam waktu yang cepat. Aku percaya kamu juga akan bilang berhenti, kamu akan nyetop aku kalau aku terlalu masuk dalam
kehidupanmu sebagai aktor gitu. Kan ya sesimpel nggak semua orang mau dipegang tangannya gitu, nggak semua orang mau dipegang pipinya gitu. Nah, dan beda juga mungkin kalau aku sama Mbak Putri, Putpat, sama Mbak Putpat, aku mau diuyel-uyel, mau dipeluk-peluk juga aku oke-oke aja gitu. Tapi aku sama Kang Epi gitu, mungkin nggak uyel-uyelan gitu ya. Tapi kalau aku ditoyor sama Kang Epi, aku diem-diem aja gitu. Ya Kang gitu doang kan dia. So, Saya juga baru inget nih Mbak Putri, kenapa Kang? adegan intimate itu ya. Ya. Ya sekalian aja di sini. Suami istri, perannya suami istri harus melakukan begituan. Apakah harus bergumul dengan penuh nafsu atau gimana? Nah, kemarin ada problem di sini memerankan suami istri, bukan dengan saya. Dia nggak enakan, dia mau tik nggak enak. Nah itu saya juga nggak sempet. Saya juga ada adegan intimate sama Mbak Putri, tapi saya nggak permisi dulu ngomong sampai sebatas mana saya harus menjilat apa. Ternyata Yang teriak satu bioskop. itu adegan itu saya Aku lihat itu. saya jadi Kita bilang dulu sama Mbak Putri, saya yang aku maaf, saya yang maaf Itu nggak spoiler ya, bilang. Kang Epi ya? Saya nggak bilang gitu Mbak Putri saya nanti akan menjilat itunya ya. Mbak Putri mana? Pemirsa, itunya dijilat. Sensor. Spoiler lagi. Tapi kan maksudnya aku mungkin itu satu hal yang perlu kita sadari sama-sama gitu ya, bahwa karena aku juga nonton Kang Epi, aku udah tahu wah pasti improve nih. Iya. Jadi dan aku tuh merasa bahwa sejauh apapun Kang Epi akan bergerak, aku sadar betul bahwa kita bergerak atas nama respect gitu dua-duanya, dan termasuk bahwa Kang Epi tidak ngomong ke aku dari awal, nggak pakai yang kayak permisi saya minta maaf gitu. Aku merasa bahwa Kang Epi percaya aku sebagai aktor bisa menerima itu. Ini tapi dengan catatan ya teman-teman, bahwa aku mengikuti Kang Epi dari lama gitu. Aku udah kenal Kang Epi. Kang Epi sih kenal aku baru ya, cuman aku kenal Kang Epi udah kayak nonton Kang Epi dari kapan gitu. Jadi Kang Epi senior banget ya. banget. Pertama tuh tahun 2000 berapa ya? Kita 2000 nge-MC ya, kita nge-MC. Dulu aku ketemu Kang Epi tuh nge-MC bener. Nge-MC bareng kita. Festival teater ya. Dan ya maksudnya hal-hal yang simpel kayak gitu kan ada koneksi yang sekalinya kita nyambung tuh seniman ya, aku nggak tahu yang lain, cuman sebagai seniman atau siapapun yang lekat dengan profesinya dan punya respect yang besar sama profesi kita, ketika kita ketemu sama orang yang punya respect yang sama terhadap profesinya, kita juga akan berpegang Feel-nya pada beda. etika profesi itu gitu. Saling menghormati tadi ya. Iya betul, dan aku merasa itu yang Kang Epi lakukan, dan yang Kang Epi lakukan sebenarnya ya spoiler lagi kalau gue bilang. Enggak, bahkan ngejilat megangnya pun sebenarnya di ranah yang umum menurutku. Dan Kalau penonton konteksnya lihatnya juga nggak terlalu ini kok. kelihatannya bukan seksual. Kita nggak merasa Iya. bahwa Kang Epi melecehkan Putri pada saat nonton. Iya kan? Iya. Kita ngelihat tokohnya pengen Iya. kita hajar gitu, tokohnya. Dan kita bisa melihat dengan jelas bahwa itu tokohnya gitu. Makanya aku tidak punya problem dengan itu, Kang. Gitu. Padahal Kang Evi waktu syuting kesakitan tuh ya, yang semalam cerita itu ya. Udah Iya. kesakitan tangan Ya keblek beneran ininya. Tapi masih aja ini ya bisa. Nah, saya juga sambil terusin jangan diterusin. Kok nggak dikat-kat nih? Akhirnya begitu sambil ngerasain. Loh, emang alatnya beneran itu? Beneran. Pisau Pas- ya, pisau, apa golok? Pas yang ditarik beneran. Oh. Kan itu kan cutnya banyak. Itu ada alat yang nggak beneran beberapa. Satu yang beneran. Kok saya milih yang beneran? Kang Evi nggak itu dulu nggak Survei dulu. sehari sebelumnya. Ini ruangannya seperti ini, di sini ruang pencagalan. Di hasil survei itu udah ketahuan ada yang asli. Tahu. Dan saya akan memilih ini buat kan ada adegan Ya. ini motong-motong tangan di situ. Ini harus beneran cas kebuka gitu itunya. Cas. Nah, ini saya harus makan nih adegan si tangan ini harus dimakan. Saya cari konsumsi nasi box di situ. Ada nugget di situ nugget. Nah, saya di situ. celupin di situ. Tak. Itu ngobrol nggak maksud saudara?
Ngobrol. Oh, ngobrol. saudara tahu ya? Oke. Saudara tahu. Saya mau Jadi makan adegan ini. makan itu memang makan nugget itu ya? Makan nugget ayam. Mereknya apa itu? Endorse dong. Sus. Tahan, endorsement. Akhirnya keambillah itu golok itu. Iya, akhirnya itu diambil. Kirain enggak. Padahal waktu latihan juga sebenarnya nggak sampai melukai kan? Enggak sampai melukai. Saking semangatnya ya. Saking Itu baru take 1. Ada berapa kali take adegan itu? Oh itu kita untungnya udah, jadi ada beberapa take dan beberapa shot kan. Pas yang harus dibawa dan diacung-acungkan itu udah pakai yang karena kita care banget sama safety-nya. Jadi itu udah bukan yang asli ya, yang pas ngacung-ngacung, tapi pas yang buat motong-motong yang dibuka tuh memang yang asli karena harus bisa kelihatan motong kan. Itu udah kesekian ya. Ya. Udah kita lumayan banyak karena shotnya juga banyak sih Mas waktu itu. Di ruangan tuh kita bisa lihat, makanya pace-nya jadi cepat. Menurutku satu lagi yang keren banget di horor itu karena orang harus rajin. Nggak mungkin horor nggak rajin, syutingnya tuh agak sulit. Rajin ngambil adegannya. Ngambil gambarnya, Ngambil gambarnya shotnya. harus ngambil shotnya banyak, angle-nya banyak, harus berani eksperimen gitu. Kayak ngikutin bergerak yang pas di spoiler lagi. Pas yang adegannya, Adanya terjadi kameranya harus ngikutin gitu. Yang pas bagian Kang Epi yang itu Kang. Jadi bingung. Ya adalah itu pokoknya harus banyak. Jadi dari awal memang tidak langsung dereng Enggak. kayak film horor kebanyakan, tapi memang dibikin di build ya. ya penonton akan dibikin apa pelan-pelan ternyata ujungnya ya. Aku boleh nggak sih tadi Kang Epi kan ngomongin soal intimate scene. Nah ini mungkin informasi juga buat teman-teman. Ya. Ini informasi yang pernah kedengeran di Indonesia tapi baru mulai masuk lagi. Ada profesi namanya IC, Intimate Coordinator. Intimacy Coordinator. Nah di luar tuh udah mulai menjamur. Oke. Dari tahun 2015 ditemukan IC yang pertama. Tujuannya adalah sebagai konsultan dan sebagai mediasi antara aktor dengan produksi atau aktor dengan sutradara untuk seluruh adegan yang terkait seks dan nudity. Kalau di Indonesia, di timur terutama bukan hanya seks dan nudity, tapi juga close proximity. Close proximity adalah yang terjadi aku dan Kang Epi. Deket banget jaraknya gitu. Tapi bukan seksual ranahnya gitu. Tapi kalau nudity adalah ya keterbukaan, ketelanjangan, mau parsial, mau seluruhnya gitu. Kalau sex scene ya tentunya yang terkait dengan seksual gitu, intimasinya. Nah itu udah ada sekarang profesinya yang untuk mengawasi dan menemani supaya prosesnya nyaman dan aman. Yeah. Bukan hanya pada saat bermainnya, tapi juga persoalan legalitas. Kita nggak punya kekuatan hukum, tapi bisa memberikan pendampingan untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan supaya berjalan dengan aman dan nyaman. Gitu. Banyak loh ilmunya kalau udah ngobrol sama Mas. Ya kan? Seru. Tapi karena terbatas waktunya, Harus banget ya dibatasin waktunya. akhirnya panjang Mbak Putri Patricia. Ada yang ingin Nggak disampaikan ke Sobat BK dan calon penonton film Perjamuan Iblis. Tonton. Nanti Mas Bima ditanyain apa pengalaman syutingnya nanti. Ini disampaikan, tonton aja Bude. Pesan apa Kang Epi? Oke, dari sekian judul film yang banyak iblisnya, tonton Perjamuan Iblis karena ini bukan hanya sekedar film horor, tapi mengingatkan bahwa kita punya seorang ibu yang kadang-kadang kita lupa. Ya, kalau sudah nonton Perjamuan Iblis ini, kita kalau ibunya yang sudah meninggal pasti bakal langsung teringat, oh iya, saya punya ibu, oh saya bersalah sama ibu, atau jangan-jangan kita bersekutu ibu saya dengan iblis. Nah itu mengingatkan ya. Itu kira-kira apa? Mulai kapan Kang Epi tayang di bioskop? 16. Mulai 16 November kita ketemu Ibu Kala, Pak Arya, Ibu Santi, dan Cika. Namanya Ibu Cika ya? Oh, nggak ada nama ini ya? Gak ada, Ibu oke, Cika. ya di bioskop kesayangan Anda. 16 November 2023. Terima kasih Mbak Putri Ayudhya, Kang Epi Kusnandar, Mbak Putri Patricia, dan Thank Ibu you. Karina Ranau sudah mampir ke Palmerah. Ditunggu karya berikutnya, mudah-mudahan
filmnya laris manis di bioskop. Amin. Ditunggu karya berikutnya. Terima kasih Sobat Tekan sudah nonton tayangan ini, semoga menginspirasi. Jangan lupa tonton film Perjamuan Iblis di bioskop kesayangan Anda. Terima kasih. Bye-bye, sehat semua. Thank you semua. Tonton, jangan lupa. Oke, semakin hari rindu ini terus bertambah. Semakin hari. Oh iya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.